Saya ambil contoh, Pak. Orang yang suka joget, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantan mengatakan, orang yang suka joget di depan umum tidak boleh jadi saksi nikah. Makanya saksinya Mbah Slamet. Tidak mungkin Mbah Slamet joget sama biduan. Kalau Mbah Slamet masih joget sama biduan, itu namanya sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. Saksi yang kedua Pak Muhammad Ihan. Tidak mungkin joget kali biduan, janggutnya aja muantap. Itu banyak bidadari yang bermata jeli itu, Pak, yang bergalantungan di situ. Ini saya perlu kabarkan kepada kita semua, orang yang masih suka joget, nari-nari depan umum, tidak bisa jadi saksi. Kalau kata orang Jaseng, orang Sunda apa? Kabalek kabalandongan. Kebalek naik, ke mimbar naik, kabalandongan, ke panggung juga joget. Walaupun pecinya peci haji, walaupun janggutnya tekan udal, walaupun nyebutnya Pak Kiai, kalau masih suka joget nggak boleh jadi saksi nikah. Paham nggih? Ini penting buat para saksi agar menjaga martabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali di channel Prima Syarmania Lampung. Bagaimana kabar teman-temanku semuanya pada kesempatan kali ini? Semoga teman-temanku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-temanku berada. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan ceramah agama dalam rangka akad nikah saudara Nofri Setiawan dengan saudari Marlena Albeti, yang pada kesempatan kali ini diisi oleh Romo Kiai Haji Suparman Abdul Karim dari Bandar Lampung, pimpinan Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah Jati Agung, Lampung Selatan, dan sekaligus beliau adalah pimpinan wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Lampung yang berlokasikan di Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Dan alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama mau'idhah hasanah yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Suparman Abdul Karim sampai selesai. Supaya tidak gagal paham, marilah kita dengarkan sampai habis videonya, jangan di skip, dan saran dari saya untuk selalu menggunakan headset supaya teman-teman bisa lebih fokus mendengarkannya. Baiklah, selamat mendengarkan. Teman-teman, mari kita dengarkan bersama mau'idhah hasanah yang disampaikan oleh Ustaz Suparman Abdul Karim. Marilah kita dengarkan bersama. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu Maulidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Suparman Abdul Karim. Kepada beliau dipersilahkan. Nolehnya susah, Pak. Berdiri nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu
imanam ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat penghulu dari kantor urusan agama Kecamatan Pulau Panggung, Bapak Ustadz Muhammad Soleh, yang telah memandu prosesi ijab kabul dengan cara yang hangat dan bersahabat. Selanjutnya yang saya hormati aparat lingkungan setempat, yakni aparat Pekon, Tekad, dan aparat kampung setempat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Membersamai kita juga Bapak Ustadz Wahidin, kemudian Mbah Haji Selamat, kemudian Pak Ujang. Pak Ujang kok kayak tunanetra hitam, kayak kacamata gitu. Tadi sambutan tasnya dibawa ya Bu, itu banyak duitnya itu, takut ada yang ngambil soalnya. Selanjutnya Pak Muhammad Yani, keluarga besar Bapak Supriyono beserta Ibu, dan Bapak Hamdan beserta Ibu, beserta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya tidak berpanjang mau'izah karena setelah ini kita akan ada sungkeman. Ambil beberapa poin penting saja. Yang pertama saya hendak sampaikan Bapak Ibu, Nopri Setiawan dan Marlena Albetia, Al pakai AL ya, Albeti niki usianya sudah cukup matang. Sebetulnya ini yang disebut dengan jodoh itu takdir Allah. Wawan ini sudah berkali-kali serius tapi gagal. Dan rata-rata, bukan rata-rata, semua mantannya cantik semua. Cuman dari semua mantan itu yang paling cantik ya Marlena Albeti. Wawan sempat ketakutan karena dengerin ceramah saya. Nikah paling cepat umur 21, nikah paling tepat umur 25, nikah paling telat umur 28. Ini Wawan sudah 28 ini. Kalau umur masih 25, jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau lewat umur 28 gak nikah-nikah, Tuhan angkat tangan. Makanya ketar-ketir. Wawan ini Bapak Ibu adalah staf saya di Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah. Jadi kalau bisa Lena jangan disuruh resign Wawannya. Tiap habis nikah Wawan digantungi suruh resign. Karena ngabdi di pondok itu luar biasa pahalanya. Apalagi Wawan alumni pondok, Marlena juga alumni pondok. Jadi dua-duanya sudah ngerti betapa khidmat kepada santri itu nilainya sungguh luar biasa karena dua-duanya adalah santri. Walaupun tadi Wawan sempat grogi ya, santri kok grogi ya. Malah saya heran itu mamasnya Wali kok lancar ya Pak. Ini jenengan Mas bisa kawin lagi malahan. Oh udah punya ya? Oh kirain bisa, itu lancar banget, nggak ada grogi-groginya. Jadi Pak anak lanang mewakili seorang ayah itu membanggakan, itu sungguh membanggakan. Jadi ini pantas sekali untuk mewakili. Walaupun secara hukum ingin saya katakan Bapak Ibu,
Nopri Setiawan itu di Kobul yang pertama sudah sah itu, karena selip dikit itu ndak apa-apa. Cuman orang Indonesia ini pengen mantapnya itu. Jadi karena Wawan ngulang 3 kali, maka tebakan Wawan paling dikit punya anak 3 ini nanti. Itu yang pertama sudah sah. Saya kasih tahu fikihnya gitu. Yang namanya Kobul itu Kobil tu saja sah. Aku terima sah. Jadi kadang-kadang kalau nama kepanjangan nggak usah disebut, nggak apa-apa. Yang penting jelas ini Marlena gitu, bukan orang lain. Kobil tu sah. Terus kadang-kadang Bapak Ibu kita sering suruh mengulang kalau terjeda. Terjeda ini boleh jadi karena grogi atau tell me. Tahu tell me? Telat mikir. Makanya kadang kalimat ijab itu kan tunai dipanjangin agar yang kobul tidak telat mikir. Cuman kalau kebetulan tell me 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik bahkan sah nikahnya. Ijab kobulnya sah walaupun tell me. Orang Indonesia ini kadang Pak terlalu pengen perfect, pengen sempurna, ulang lagi karena telat menjawabnya. Dalam fikih Bapak Ibu yang nggak boleh telat itu terjeda kata-kata. Kalimat kolbulnya, kobiltunya, saya terimanya terjeda dengan kata-kata yang lain. Satu. Yang kedua, terjeda li hajatil insan, karena hajat manusia. Contoh begini, aku nikahkan adik kandungku bla 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 dengan mas kawin tersebut tunai, dengan mas kawin sekian tunai. Kata Wawan, ntar dulu Pak, tak pipis dulu misalnya. Ke belakang pipis dulu, baru kobul ke depan lagi. Nah itu yang disebut dengan kobul tidak boleh terjeda. Kalau cuman tell me nggak apa-apa. Cuman mengapa kita harus mengulangnya? Karena kita ingin yang sempurna. Selanjutnya saya ingin ingatkan Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahida abdin. Tidak sah atau tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Jelas ada bapaknya, ada mamas kandungnya. Wa syahida adil, dan 2 saksi yang adil. Ingat, syarat nikah itu bukan cuma 2 saksi, tapi harus ada 2 saksi yang adil, dan saksi harus hadir. Kalau wali boleh diwakilkan, walinya masih di Jawa, diwakilkan kepada orang yang hadir boleh. Bahkan pengantin kakung, wawannya masih di Arab umpama, kobulnya diwakilkan sama Peri, kakaknya tadi yang moto-moto, mana Peri tadi, diwakilkan sama Peri boleh. Cuman mewakilkan kobulnya, kalau mewakili dalam kamar nggak boleh, nggak boleh. Jadi wali boleh diwakilkan, bahkan pengantin kakung pun boleh diwakilkan. Tapi ingat, 2 saksi tidak boleh diwakilkan, dan saksi itu syaratnya wasyahida, 2 saksi adil, orang yang adil. Saksi nggak boleh orang sembarangan. Saksi tukang mabok nggak sah pernikahan. Saksi itu dikatakan adil, orang soleh, orang bertakwa yang secara zahir dia tidak melakukan perbuatan orang fasik. Saya ambil contoh Pak, orang yang suka joget. Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantan mengatakan, orang yang suka joget di depan umum tidak boleh jadi saksi nikah. Makanya saksinya Mbah Slamet. Tidak mungkin Mbah Slamet joget sama biduan. Kalau Mbah Slamet masih joget sama biduan, itu namanya sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. Saksi yang kedua Pak Muhammad Ihan.
Ndak mungkin joget kali biduan yang janggutnya aja muantap. Itu banyak bidadari yang bermata jeli itu Pak, yang bergalantungan di situ. Ini saya perlu kabarkan kepada kita semua, orang yang masih suka joget, nari-nari depan umum, ndak bisa jadi saksi. Kalau kata orang Jaseng, orang Sunda apa? Kabalek kabalandongan. Kebalek naik, ke mimbar naik, kabalandongan, ke panggung juga joget. Walaupun pecinya peci haji, walaupun janggutnya tekan udel, walaupun nyebutnya Pak Kiai, kalau masih suka joget nggak boleh jadi saksi nikah. Paham nggih? Ini penting buat para saksi agar menjaga martabatnya. Baik, yang selanjutnya saya persingkat pesan buat Wawan sama Marlena. Pertama, untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang pertama jaga sholat, yang kedua tunaikan kewajiban, dan yang ketiga bakti kepada orang tua. 3 saja. Wawan ingat, Lena ingat juga. Pertama, jaga sholat. Saya ingin tegaskan, tidak akan pernah bahagia sebuah rumah tangga yang suami istri tidak menjaga sholatnya. Tafarrog li'ibadati, lapangkan waktu untuk menyembahku, kata Allah. Jaga sholatmu. Amla'u sodroka ginan, akan kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Lena, kaya itu di sini ya, Nduk. Lena sudah merantau kemana-mana kan? Sudah ke Jawa kan? Sempat kebakaran kos-kosannya kan? Sampai ijazah juga kebakar. Serasa kerja capek kok hilang begitu saja. Seolah-olah begitu kan? Karena Allah ingin ajarkan, sampean mau nikah, kaya itu di sini. Maka carilah kaya itu dengan ridho Allah. Jaga sholat. Wa asyudda fakroka, dan kalau engkau menjaga sholat, kata Allah, maka akan aku cukupkan apapun kekurangan. Wa ilam taf'al, tapi kalau engkau tidak menjaga sholat, sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Ngapa kodoan wan? Jam 8 sholat subuhnya. Lena nyusul, apa kata Lena? Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan? Jam 10 sholat subuhnya. Nanti kalau punya anak, anaknya gede, apa kata anaknya? Usolli fardhos subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyan, oplosan lillahi ta'ala. Orang kota lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. 1 sholat. 2, tunaikan kewajiban. Nggak usah banyak-banyak, karena Wawan ini sudah sering dengar ceramah saya. 1 aja Wan, dipegang. Bahkan Wawan mungkin saking bosannya ngedengar hadis ini. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bukan udeng-udengnya, bukan jubahnya, tapi akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan laki-laki terbaik itu, kata Nabi, adalah yang paling baik dengan istrinya. Bu, bapak-bapak baik gak, Bu? Hebat ibu-ibu, pintar menutupi aib suaminya. Makanya Pak, kalau saya ramah kalian jenengan bapak ibu, wajar saya penceramah. Kalau pedagang ramah dengan pembeli, wajar, karena pengen laris dagangan.
Kalau caleg calon bupati ramah wajar minta dicoblos. Tetapi kalau suami ramah dengan istri itu sungguh luar biasa. Makanya tidak salah Lena dapat Wawan. Wawan ini orangnya kalem, tapi bukan kanji lembut, bukan. Kalem Wawan ini, kalem, baik. Saya ini Pak, kemana-mana yang bawa mobil tuh Wawan. Sampai Jawa Timur, Malang. Yang saya heran nggak pernah marah itu, nggak pernah marah. Saya kalau bawa mobil, istri saya ngomong, Bi, udahlah nggak usah Abi yang bawa mobil, marah aja bawaan lagi. Tapi kalau Wawan yang bawa mobil, anteng. Yang paling nggak enak kalau yang bawa mobil Peri, Pak. Marah aja Peri itu kalau bawa mobil. Beda sama adiknya kalem, kalem, orangnya sumeh, murah, senyum. Nah ini Wawan harus lakukan itu dengan istri. Tidak boleh membentak istri. Gunakan kata-kata yang baik. Karena mengapa? Istri yang tidak pernah dipuji suami akan sangat berbahaya ketika dipuji suami tetangga. Saya juga ingatkan sama bapak-bapak, suami yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan suami yang mencium istri tetangganya. Ya iyalah, dibacok orang kita, jangan macam-macam. Berikutnya saya balik ke Lena sekarang. Lena kewajiban munduk cuma satu, taat suami, manut. Istri kalau pengen masuk surga manut suami. Istri kalau pengen masuk neraka gampang, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya, nggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Kalau sudah manut sama suami, do, majikanmu yo Wawan, tuanmu adalah Wawan. Jangan keluar rumah kecuali atas izin Wawan. Tapi sampean nggak usah khawatir, kendati pun taat sepenuhnya kepada Wawan, pahalanya lebih gede daripada pahala Wawan. Istri itu mencium tangan suami saja pahalanya lebih baik daripada 70 kali cium hajar aswad. Makanya yang masih gadis-gadis kalau cari suami jangan yang kuning, jangan yang coklat, hitam aja sekalian, biar persis hajar aswad. Istri itu nyuci baju suaminya satu helai saja, maka ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa, nyuci baju, bajunya sudah bersih semua, cuci lagi. Bilang suaminya, Mas, apa kolornya mana Mas? Ya tak anggula mak, lepas Mas. Kirain mau nyuci kolor, ternyata pengen, kirain mau ngapain, ternyata nyuci kolor tuh dia. Artinya Bapak Ibu, sekecil apapun bakti seorang istri kepada suami, pahalanya sungguh luar biasa. Dan yang terakhir, ini yang jangan lupa sama Wawan dan Betty. Orang tua masih lengkap semua kan? Pak Hamdan, Pak Supriyono beserta ibu. Hari ini Lena, Wawan, ibunya sudah 2, bapak juga sudah 2, tidak ada kamus mertua. Wawan jangan arogan sama istri, karena bukan Wawan yang melahirkan istri. Gila begitu? Bukan Wawan yang melahirkan istri, bukan Wawan yang membesarkan istri. Ketemu udah cantik kayak gini, maka jadi suami jangan arogan, Pak. Begitupun di Bali, Lena jangan arogan sama suami. Nanti kalau Wawan pengen ngenai mamaknya, Lena malah sewot, langsung kerubutan selimut. Ngomong apa? Klon sama mak lu sono. Jangan klon sama gua. Jangan arogan. Ingat, ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Saya ingin sampaikan, tidak akan pernah mati anak yang durhaka kepada orang tuanya sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Dengerin anak-anak yang jahat sama orang tua, yang suka ngegentak orang tua, nggak akan pernah mati sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh orang tuanya. Perlakukan kedua orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas,
Kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Baik, saya closing dengan perkataan ibu saya. Cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Bisanya cuman bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemah, umak dek dena minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam. Ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, Stone itu batu raja. Pandai tekad banyak semendu ya. Ame anak lemah, umak dek dena minta. Ne anaknya seneng, ne anaknya sugih. Kalau anaknya kaya, ibu nggak pengen minta, betul nggak Bu? Tapi kalau dikasih ya mau, tapi ya jangan ditawari. Tapi sebaliknya, ame anak sare, umak nangis siang malam. Kalau anak susah, siang malam ibu menangis. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Kata orang, gunung itu tinggi, tapi setinggi-tingginya gunung tetap ada puncaknya. Lautan itu luas sekali, tapi seluas-luasnya lautan tetap ada tepinya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia, satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali. Cintanya tak berpuncak dan cintanya tak pernah bertepi. Ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunnalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wa salamatan fid dini wad dunya wal akhirah ala jami'il hadirin wal hadirat wa khususan ala Nopri Setiawan bin Hamdan ma'a zaujatihi Marlena Albeti binti Supriyono li ajri sakinah wa mawaddata wa rahmah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan bersama Mauidul Hasanah yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Suparman Abdul Karim. Demikianlah di video kali ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ilmunya bisa bermanfaat, wawasan-wawasan penting yang dapat kita ambil hikmahnya, dan semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang samaraba, sakinah, mawadah, warahmah, barokah, serta mudah-mudahan diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi putra atau putri yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama dan tempat serta pengeditan yang makan waktu lama. Jika teman-teman menyukai channel ini, support terus Prima Share Mania Lampung. Subscribe channel ini jika channel ini bermanfaat. Share ke teman-teman Anda semua.
tinggalkan like dan komen di bawah jika teman-teman menyukai video-video di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.